Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah keputusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gugatan Zaini Mustafa itu mengalami cacat formil, Yusuf Mansur langsung mengeluarkan statement pers, membuat pernyataan di sana-sini, menyatakan rasa syukur atas kemenangannya. Ya buat sementara mungkin kalau Zaini tidak bisa atas nama pengadilan meminta hak-haknya, Yusuf Mansur tentu buat sementara dia menang lah ya, dan merasa menang. Tapi yang menarik buat kita, cerita Yusuf Mansur itu pasti penuh dengan suasana tipu, bohong, dan lidah itu memang tidak bertulang. Bohong itu biasa buat dia. Apa contohnya ya? Kata Yusuf Mansur, dia pakai demi Allah itu. Dia tidak melakukan apa-apa. Tidak pernah berjumpa hakim. Mungkin pengacaranya juga tidak berbuat apa-apa. Hanya dengan cara normal begitu, lalu dia menang. Ada yang percaya nggak? Pertama ngomong Yusuf Mansur tuh nggak bisa dipercaya, pasti tidak benar. Orang menaik tol aja jalan lebih cepat itu mesti bayar tol. Ini sudah kalah dia di pengadilan negeri loh. Tiba-tiba bisa dimenangkan. Terus nggak melakukan apa-apa gitu. Ada yang percaya? Memang Yusuf Mansur. Sama aja dengan mengatakan ini. Di tengah matahari terang menerang dia akan mengatakan, ini gelap gulita. Itu ada orang percaya gitu. Gelap. Nggak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya Yusuf Mansur tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Tapi memang Yusuf Mansur tuh ya kayak DNA-nya lah itu pendusta gitu. Pembohong. Terus sekarang kalau menang begitu, masalah-masalahnya selesai. Di dalam hukum kita gitu, ada namanya hukum pidana, ada perdata, ya kan? Terus dalam hukum pidana, kalau orang yang bersengketa atau yang tergugat itu meninggal dunia, maka kasus pidananya dianggap telah selesai. Karena nggak ada lagi yang mau dituntut. Misalnya Yusuf Mansur, tiba-tiba dia mati gitu. Ya udah, maka kasusnya sudah selesai. Diselesaikan nanti di akhirat. Tapi dalam hukum perdatanya, ya perdata, itu nggak selesai. Itu uangnya itu kalau terbukti nanti, para investor tuh memang uang dia gitu. Itu siapa yang pegang kan dituntut. Misalnya nih Wirda Mansur dianggap ini uang dari Tuhan. Nggak ada itu cerita ini uang dari Tuhan dikasih oleh malaikat Jibril. Udah masuk ke rekening kita. Waduh Bapak, terima kasih Bapak. Tadi sedekah, ini uang udah masuk dalam jumlah ratusan miliar misalnya. Tapi ini kasus perdatanya terbukti gitu. Oh nggak ada cerita, itu akan digugat. Nggak ada cerita, pasti digugat. Dan atas nama negara, pengadilan akan memaksa gitu, untuk dikembalikan. Nggak ada urusan, itu dalam kasus perdata. Jadi perdata tuh panjang urusannya dan biasanya melelahkan. Nah Yusuf Mansur nampaknya sudah terbiasa dengan cara-cara begini. Bagi dia ya biasa saja gitu. Jadi misalnya nih uangnya itu sudah dia bangunkan, sudah dia belikan tanah, dia bangun warung steak and shake, dia bangun misalnya usaha apa lagi gitu, dia belikan bus untuk ziarah ke kuburan gitu. Itu kalau nanti terbukti, itu pasti akan disita. Jadi jangan merasa senang-senang, oh saya udah dikubur ini. Kalau begitu kata orang lu mati aja cepat gitu. Ya kan? Lu mati aja cepat. Jadi ini sesuatu yang kita anggap kalau kita ya banyak orang bilang ini mengerikan nih. Kenapa sih dia enggak mau berdamai saja, dia kembalikan duit orang.
ya sudah gitu. Kan ada tuh aturan-aturan perdamaian. Jokowi misalnya, Presiden Jokowi berdamai dengan koruptor. Ya kan, pernah itu dia tawarkan teks amnesti. Itu kan salah satu bentuk perdamaian itu. Kalau uangnya dilaporkan, lalu pajaknya ada ketentuan satu 40% yang sudah terbukti uangnya nggak bisa dipertanggungjawabkan asal usulnya, asal uang dibawa pulang gitu. Itu setelah melalui teks amnesti, pengampunan pajak, uangnya bisa menjadi miliknya sendiri. Itu kan salah satu bentuk berdamai gitu. Pemerintah di satu ingin berdamai dalam tanda kutip koruptor yang menyimpan uang di luar. Ya kan? Ada lagi konsep dari pemikir Islam dulu tuh. Bapak Mr. Safruddin Prawiranegara, dia mengatakan begini ya. Orang-orang keturunan Cina di sana itu yang telah membawa uang ke luar negeri, sementara kita butuh dengan uang itu. Ya sudah dikeluarkan keputusan pemerintah, misalnya dikasih yang melapor jumlah uangnya, dia bayar pajak 30% kalau nggak salah itu, maka sisa uangnya yang 70% itu dinyatakan bersih. Itu kan salah satu bentuk upaya umat manusia yang berdamai dengan kenyataan. Nah, Sumansu harusnya berdamai dengan orang-orang yang banyak ini duit misalnya 50 miliar, sudah hanya putar, udah jadi 500 miliar misalnya. Udah kita damai aja, saya kembalikan duit saudara-saudara misalnya 100 miliar. Itu namanya berdamai. Ini misal ya. Tapi kalau enggak ya, Pak Sumansur nanti merasa, aneh dah selawatin, nanti di akhirat nggak ditanya gitu. Apa begitu keyakinan kita nggak tahu juga tuh. Kan orang Islam ini kadang-kadang mula-mula ya seperti cerita film itu. Ini cerita dunia mafia itu ditulis, dikhayalkan. Misalnya Mario Puzo menulis cerita tentang Don Corleone. Lalu difilmkan. Setelah difilmkan, diulang-ulang gitu. Lalu disangka khayalan Mario Puzo tadi itu, lalu difilmkan dalam film Godfather, seolah itulah real masyarakat gitu. Ya kan? Ini kan ngawur kalau begitu, tapi itu fakta, begitu caranya gitu. Nah, sebagian ustadz kita itu menganggap yang dosa itu kalau nggak sholat. Kalau udah sholat, dia nipu ya, nipu itu kecil. Ya kan? Oh, dia sholat rajin, puasa rajin gitu. Tapi kebijakannya membuat orang miskin tambah banyak. Dianggap nggak dosa. Dia itu ke Mekah, haji udah. Umrahnya bisa 4 kali gitu. Tetapi orang miskin bertambah. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan makin bertambah. Janda-janda banyak. Orang fakir fukara wal masakin kehilangan pekerjaan banyak banget. Itu dianggapnya nggak dosa. Padahal itu kalau kita dalami, pahami agama dengan benar, itu sebenarnya dosa. Orang yang melakukannya, misalnya kebijakan penguasa, dengan kebijakannya orang miskin bertambah banyak, dosanya makin banyak dia. Dengan kebijakannya anak yatim makin menderita, gitu. Oh, dosanya besar dia. Nah, jadi cerita Yusuf Mansur ini jangan dikira, oh aneh kan udah salawatin, ya salawat lain lagi. Aneh udah tahajudin nih uang, mungkin uang berkarung-karung di rumahnya ya. Karena seperti pengakuan wartawan itu ketika dia nagih uang menagih kalung istri ke Yusuf Mansur, kan di kamar-kamar aja banyak tuh emasnya berpundi-pundi gitu. Ustadz yang mana, akhi yang mana itu kalung istri Anda gitu. Kawannya ambil aja udah nggak tahu lagi, banyak sekali gitu. Nah ini contohnya begitu. Jadi jangan dikira, oh uang aneh banyak, warung stiknya 300. Ini OJK sudah keluarin keputusan, Paytrend nggak ada yang nuntut sudah. Kalau ada yang nuntut nggak akan menang juga. Kenapa? Datanya sumir misalnya nih. Nanti Yusuf Mansur akan berarti cacat administrasi. Nah, iya kan? Lalu hal itu menjadi miliknya secara mutlak.
Padahal orang tahu betul itu milik masyarakat. Itu milik jamaah gitu. Nah, sekarang Zaini Mustafa akan menggugat lagi dalam sisi pidananya. Pidananya belum masuk itu. Itu contoh ya. Baitul Mal wa Tamwil Madani Kota Wisata. Itu kan banyak pelanggaran itu. Pelanggaran penyalahgunaan izin BMT yang digunakan untuk lain. Itu pasal pidananya ada gitu. Kemudian merubah-rubah akte misalnya. Ya kan? Memalsukan tanda tangan. Oh, itu nanti akan dibuktikan di pengadilan itu. Itu pidana. Kalau yang kalah menang tadi itu masih dalam tahap perdata. Duit sasarannya. Jadi kalau nanti dibuat ke warung stik, itu selain masalah-masalah perdata juga bisa termasuk pencucian uang. Oh, pencucian uang itu kan paling ringan 12 tahun. Ini kan uang masyarakat nih, bukan hanya uang negara gitu. Tapi juga perjanjian yang membawakan dia terlibat dalam kejahatan keuangan. Jadi panjang lagi cerita Yusuf Mansur ini. Kalau menurut penilaian saya pribadi ya, sampai mati dia kalau nggak mau berdamai dengan keadaan, masalahnya nggak selesai. Dan orang akan menuntut di mana-mana. Ini kan baru dua orang ya. Ada Pak Zaini Mustafa, ada Ibu Ilis, kemudian ada kasus-kasus kecil yang gaungnya nggak seberapa gitu. Tapi berjalannya waktu, coba lihat nanti kasus akan panjang. Jadi warung stik dan Syekh Sumansur itu bisa disita. Kalau Sumansur ini sudah mati dan terbukti gitu. Dan keadaan ke depan siapa yang tahu? Siapa yang tahu gitu. Ya kan? Hari ini orang mungkin menjadi manusia terhormat. Berubah angin ini, dia diterpa angin puting beliung politik yang gak sehat, dia bisa dituduh sebagai penjahat. Jadi hati-hatilah, jadi Sumansur jangan petentang petenteng lah. Kemana-mana cerita ketika menang, waduh, penuh dengan cerita dusta gitu. Wah, ini nggak pengaruhi apa-apa, nggak ketemu siapa-siapa, tidak melakukan apa-apa. Tapi sebagai orang-orang di masyarakat itu pasti bohong itu, nggak mungkin itu. Gitu. Apalagi dengan sistem hukum kita seperti sekarang, orang nggak melakukan apa-apa, nggak percaya saya. Dan banyak orang-orang kita juga nggak percaya. Gitu. Ya kita lihatlah bagaimana nasib manusia yang terus bergelimang dengan dusta, membawa harta masyarakat untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan anak dan istrinya, mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.